Warganet tengah memperdebatkan kebijakan royalti lagu. Perbincangan ini muncul lantaran pelaku usaha wajib membayar royalti jika memutar lagu di tempat usahanya. Sementara itu ada anggapan sebagian warga bahwa pelaku usaha punya andil dalam promosi lagu tersebut. Berdasarkan peraturan mengenai royalti musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta dan pemilik hak terkait berhak atas imbalan ketika karya mereka digunakan secara komersial. Dalam hal ini, hak cipta melekat termasuk pada buku, lagu, karya lukisan, karya fotografi, dan lain sebagainya. Dan untuk membahasnya lebih jauh, telah gabung bersama kami Mas Aloysius Anandito Tiasmoro selaku pelaku musik yang akrab disapa dengan Mas Dito. Halo Mas Dito. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam Mas Dito. Sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Berita Nasional Malam. Oke, langsung saja Mas Dito nih, kita mau membahas mengenai royalti lagu yang sedang hangat beberapa minggu terakhir ini. Nah, tanggapannya seperti apa Mas Dito? Tanggapan saya nih, saya punya POV dari tengah-tengah nih Mbak, karena yang bersih tegang dan hangat belakangan ini kan ada dari sisi penyanyi, performer, dan juga sisi lainnya ada sang pencipta lagu lah dan lain-lain gitu. Nah kalau saya ada di tengah-tengahnya nih Mbak, karena saya tempatnya mereka memproduksi lagu gitu. Jadi saya punya pendapat kayak oh ada benernya juga sih, tapi yang ini juga ada perlunya juga, benernya juga gitu. Jadi ya di tengah-tengah aja lah pandangan saya gitu. Oke, nah sebagai pihak yang di tengah-tengah ini melihat bahwa saat ini polemik royalti lagunya sudah mulai mereda, di mana kedua pihak ini diminta atau didorong secara bersama-sama untuk turut berkontribusi dalam proses revisi Undang-Undang Hak Cipta. Tanggapan dari Mas Dito sendiri seperti apa? Langkahnya eh, ditengahi sama pemerintah gitu ya, udah kayak cepat dan cukup tepat juga, karena kayak kalau hanya bersih tegang aja kan selama ini kayak pingpong aja gitu, nggak seperti nggak ada yang mau ngalah gitu. Kalau ini mungkin dikasih wadah, dikasih sarana tempat ngobrol untuk apa sih yang kita mau nih dari sisi A dan sisi B gitu. Untuk kayaknya sih harusnya tujuannya sih sama ya gitu, yang diinginkan hak-hak eh, yang punya hak biar nyampe gitu. Baik, berbicara soal pemerintah tadi, di sini ada sosok kunci ya, yaitu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad yang menjadi figur kunci dalam meredam polemik yang tengah mengemuka di ruang publik ini, yaitu polemik royalti lagu. Nah, kali ini Sufmi Dasko menjadi jembatan komunikasi sekaligus juga berhasil mendudukkan bersama komposer atau pencipta lagu dengan para artis, penyanyi guna mencari jalan tengah terkait polemik ini. Tanggapan dari Mas Dito sendiri seperti apa dengan langkah ini, Mas? Balik lagi ke jawaban saya yang tadi sih, sudah cukup tepat gitu langkahnya, karena kalau kayak terus bersih tegang gitu kan nggak akan sampai juga nih poin-poinnya yang diinginkan dari sisi pencipta lagu maupun si performernya gitu. Jadi Baik. saya rasa juga keputusan yang baik lah gitu dari pemerintah, ada yang mau andil juga gitu. Oke, baik. Pemerintah dalam hal ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga memintakan ya Mas ya, supaya masyarakat dan pelaku usaha ini untuk saat ini tetap tenang dan tidak perlu khawatir ditagih royalti musik bila ingin memutar lagu dalam ruang usaha ataupun kegiatan mereka. Tanggapan Mas Dito seperti apa, Mas? Ini kebetulan ada case yang baru-baru ini juga nih di tempat saya produksi musik. Ada pemilik usaha gitu datang ke kami untuk produksi semacam background musik gitu untuk diputar di tempat usahanya begitu, dengan alasan ketakutan ya tersebut gitu, karena takutnya nanti permasalahan royalti dan lain-lain. Jadi mereka ada yang berpikir lebih baik kami bikin lagu sendiri untuk diputar di tempat usaha kami agar menghindari hal-hal yang kayak gitu. Tapi dengan adanya sekarang ditengahi ini, harapannya sih kayaknya nanti akan lebih baik ya itu.
Jadi sebenarnya di masyarakat ini masih ada ketakutan begitu ya Mas Dito ya? Sepertinya gitu, karena ini case yang saya alami sendiri juga gitu ya di tempat saya. Datang ke saya untuk produksi lagu karena biar nggak usah putar lagu orang lain deh. Kami bikin aja sendiri gitu agar nggak terkait sama apa nih huru-hara hak cipta lah, royalti lah, apalah. Nggak mau ikut pusing begitu ya? Oke, baik. Kurang Nah, lebih gitu kali ya Mbak. iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, terkait hal tersebut, sebenarnya kemudian saya ingin bertanya juga nih, apa saran dari Mas Dito agar undang-undang hak cipta ini bisa diterima dan kemudian dipatuhi oleh para insan musik di tanah air? Hmm, Nomor satu sih saya ini ya kayaknya sosialisasinya gitu ke entah pelaku musik itu sendiri, pencipta lagu, entah pendengarnya, masyarakat umum gitu. Sosialisasinya harus sampai dulu dengan benar gitu dan poin-poinnya juga jelas, jangan terlalu ada yang di stretch gitu, yang masuk akal gitu lah, kasarnya gitu ya, Baik, jadi harus agar masuk akal. agar eh, hak-hak yang mau diambil gitu, diminta ya nggak terlalu memberatkan Pelaku musik begitu ya? ya nggak memberatkan siapa-siapa gitu, Betul, kedua semuanya belah pihak ya. secara adil, betul gitu. Oke, baik. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa polemik ini tidak bicara soal angka saja ya, tapi juga mengenai keadilan dan juga transparansi ya, Mas Dito ya. Terakhir, Mas Dito, Betul, mungkin betul. harapannya sedikit untuk revisi undang-undang yang ditargetkan ini selesai 2 bulan ke depan, apa Mas? Singkat saja. Harapannya yaitu tadi keadilan untuk semuanya, biar yang menciptakan lagu merasa dapat keadilan, yang performer juga keadilan, terus masyarakat juga nggak takut lagi gitu, pemilik usaha, tempat makan lah, tempat hotel atau apapun itu juga jadi aman gitu kalau mau mutar lagu atau apalah. Oke ya, kita jadi bebas untuk berekspresi lagi ya, dimanapun kita berada ya, dengan Betul, musik dan karya seni lainnya ya, Mas ya. betul. Baik, Mas Dito, terima kasih untuk dialognya bersama kami di Berita Nasional Malam. Selamat beraktivitas kembali, Mas Dito. Terima kasih Mbak, sama-sama. Baik pemirsa, tentunya dengan kesepakatan mengenai royalti musik, kita semua berharap agar baik itu pencipta, penyanyi, maupun semua pihak terkait ini bisa berkolaborasi lagi dan tidak terjadi lagi polemik royalti lagu yang terjadi seperti saat ini. Berita Nasional Malam akan segera kembali, jangan kemana-mana.